ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebetulnya di awal tahun kemarin itu yang indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan itu. Itu momentum yang tersedia. Itu Hari Sumpah Pemuda, yang kedua Hari Pahlawan. Jadi ini Anies nih memang luar biasa. Yang nggak gatal aja digaruk kok. Iya, apa aja ini semua jadi pembicaraan Anies nih. Luar biasa memang budak si kok ini memang. Ganjar. Apa yang menyebabkan peningkatan elektabilitas Anies? Jawabannya sederhana. Saat ini Anies sudah dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Begitu dia dideklarasikan menjadi capres, dengan mudah dia berkampanye sebagai capres. Apalagi sekarang dia tidak lagi menjadi gubernur. Dia bisa berjalan ke seluruh penjuru Indonesia dengan status capres. Muncul skenario lain. Skenario lain itu adalah mendukung capres boneka. Nah, dukungan terhadap capres boneka ini sudah diucapkan beberapa kali ya, terutama oleh Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan deklarasi relawan ya, dengan menyebut nama langsung atau dengan mengungkapkan kriteria rambut putih, muka berkerut dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya istana ya, intinya adalah ingin sekali bagaimana mempertahankan kekuasaan, seolah-olah kekuasaan itu tidak boleh digilirkan ke tempat lain ya. Dan kalaupun ada pemilu 2024 itu haruslah dalam sebuah kepastian bahwa calon dari istana harus memenangkan pertarungan. Anies Baswedan berpotensi tak terbendung di Pilpres 2024 jika Prabowo dan Ganjar tak bersatu. Politisi senior Zulfan Lindan menyebut potensi kemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 cukup besar. Prediksi tersebut melihat tren dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan yang terus meningkat. Ia mengatakan bahwa jika Anies Baswedan benar-benar maju pada Pilpres mendatang, maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus bersatu jika tidak ingin kalah dari ex-gubernur DKI Jakarta itu. Bisa jadi Ganjar Prabowo itu bersatu. Entah siapa yang jadi capres, siapa cawapresnya kita nggak tahu, kata Zulfan Lindan dalam rilis lembaga survei Populi Center Senin 13 Februari 2023. Karena kalau terbelah jadi dua, ngelawan Anies maka kalah. Karena dianggap dukungan Anies itu solid, kelompok moderat ini akan terpecah menjadi dua misalnya, lanjut dia. Hal ini sekaligus merespon hasil simulasi capres yang dilakukan Populi Center. Lembaga ini melakukan survei terkait simulasi pemilihan presiden yang melibatkan ketiga tokoh tersebut. Di sisi lain, ia menilai majunya Anies sebagai capres menjadi tolak ukur bagi partai politik lain. Sebab, kata dia, PDI Perjuangan harus mencalonkan Ganjar jika Anies benar-benar maju sebagai capres. Bagi partai lain, ini untuk menentukan capres tergantung pada Anies. Kalau Anies Baswedan itu bisa maju sebagai capres, itu pasti Ganjar dikeluarkan oleh PDIP. Itu pasti nggak mungkin, katanya. Sementara itu, meski Nasdem sudah mendeklarasikan dukungan Anies sebagai capres, para partai pendukung koalisinya belum secara meyakinkan mendukung Anies maju di Pilpres. Meski beberapa waktu lalu Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai capres. PKS sendiri akan menggelar Rakernas pada 24 Februari 2023 mendatang. Namun Zulfan menduga Rakernas tersebut bakal memunculkan lebih dari satu nama untuk didukung sebagai capres. Soalannya, Anies bisa maju nggak? Sekarang kan ada upaya untuk Anies tidak cukup thresholdnya, ya kan, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, lembaga survei Populi Center melakukan simulasi calon presiden yang bakal maju di pemilihan umum atau pemilu 2024.
Simulasi ini menampilkan 3 tokoh teratas dengan elektabilitas tinggi sebagai capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Terdapat 3 simulasi capres, yakni simulasi 2 tokoh capres berhadapan langsung, 3 tokoh berhadapan hingga 4 tokoh yang berhadapan. Namun berdasarkan hasil tersebut, Anies Baswedan belum mampu memenangkan head-to-head dengan capres lain. Secara rinci, gambaran simulasi capres adalah sebagai berikut. Pada simulasi 4 tokoh, Ganjar Pranowo unggul dengan angka 32,2%, disusul Prabowo Subianto 24,4% dan Anies Baswedan 17,6%. Sementara pada simulasi kedua, Prabowo Subianto unggul dengan 30,8%, disusul Ridwan Kamil 28,1%, Anies Baswedan 21,9% dan Puan Maharani 5,1%, kata peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah. Untuk simulasi dengan 3 tokoh calon presiden, pada simulasi pertama, Ganjar Pranowo unggul 36,3%, disusul Prabowo Subianto 28,8% dan Anies Baswedan 24,5%. Pada simulasi 3 calon yang kedua, Prabowo Subianto mendapatkan 41,8% sekaligus menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, disusul Anies Baswedan 31,8% dan Puan Maharani 8,6%. Pada simulasi ketiga, Prabowo Subianto juga unggul dengan 34,4%, disusul Ridwan Kamil 27,6% dan Anies Baswedan 23,7%, ucap Nurul.